Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatihi tatimus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken makna lan tafsir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sampai rampung. Pembahasan berikutnya adalah masalah bacaan amin setelah Al-Fatihah. Dalil bacaan amin adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Ingkang maknanipun bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka Rasulullah mengeraskan suaranya dan membaca amin. Ini sebagai satu dasar disunahkannya membaca amin dengan suara keras. Dan jumhur ulama mengatakan hukum membaca amin adalah sunnah. Jadi ketika imam ataupun makmum tidak membaca amin, maka sholatnya tetap sah. Ini dasar yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara membaca amin yang benar? Cara membaca amin yang benar hanya ada dua pilihan. Selain dua ini maka keliru. Cara yang pertama, kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan mengikuti wazan fa'il, yaitu bacaan A dibaca dua harokat atau dua ketukan. Sementara bacaan min ini adalah mat arid risukun, dibaca 4 ketukan atau 6 ketukan juga boleh. Lebih utama 6 ketukan. Jadi cara pertama adalah A 2 ketukan, min 4 atau 6 ketukan. Jadinya amin atau 4 ketukan saja. Amin. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, A-nya pendek, 1 harokat saja, tetapi min tetap mat arid disukun. Minnya tetap 4 atau 6 ketukan. Berarti cara yang kedua, amin atau 4 ketukan saja. Amin. Hanya ada dua pilihan ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa ulama mencontohkan bacaan amin yang keliru dan ini tidak boleh diamalkan. Contohnya adalah yang disampaikan Imam Al-Jauhari, yaitu dengan mimnya ditasdid, yaitu misalnya amin. Mim ditasdid ini keliru. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia sadar dengan ucapannya ini, sholatnya batal. Karena kalau mim ditasdid itu artinya orang yang menyengaja, terjemahannya. Berarti dia sudah mengucapkan ucapan di luar bacaan sholat. Atau mungkin juga dibaca pendek semuanya, ini juga keliru. Amin. Kalau pendek semuanya juga keliru. Ya, maka yang betul bacaan amin, A-nya dibaca 1 ketukan atau 2 ketukan boleh, sementara min dibaca 4 atau 6 ketukan. Di sholat maupun di luar sholat. Jadi misalnya kita mengamini sebuah doa, maka cara aminnya juga seperti tadi. Ini yang nomor 2, cara membaca amin. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata syariat membaca amin ini syariat khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan
ma hasatumul yahud ala sayin ma hasatun ala salam wa ta'min. Orang Yahudi itu ada dua perkara yang paling mereka hasad, paling mereka iri dari kaum muslimin. Dua perkara yang paling mereka jadikan hasad adalah yang pertama, syariat mengucapkan salam ketika ketemu sesama muslim. Ini syariat yang luar biasa. Orang Yahudi saja sampai iri. Karena setiap muslim kalau bertemu disunahkan mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 buah doa. Doa keselamatan, doa minta rahmat, dan doa minta barokah untuk yang kita temui. Yang kedua yang mereka sangat iri adalah ucapan amin yang disyariatkan ketika sholat selesai membaca Al-Fatihah. Kemudian poin yang berikutnya adalah fadilah mengucapkan amin ketika selesai Al-Fatihah. Fadilahnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah kepada Abu Hurairah juga. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat dari Imam Bukhari, hadis nomor 782. Hadis juga riwayat Imam Muslim nomor 410. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, maka katakanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka apabila ucapan amin kita, imam dan makmum mengucapkan amin bersamaan, dan itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya ini pentingnya sholat berjamaah di masjid. Amalnya remeh, sekedar mengucapkan amin bersama sama dengan makmum yang lain, bersama-sama dengan imam, dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, apakah ada malaikat yang hadir ketika sholat jamaah? Jawabannya ada. Malaikat menyertai setiap amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan dikuatkan dalam salah satu ayat Al-Quran, Inna Qur'ana fajri kana masyhuda. Quran menyebutkan secara khusus bahwa bacaan Quran ketika sholat subuh itu masyhuda, disaksikan para malaikat. Dan juga seluruh 5 kali sehari yang kita kerjakan juga dibersamai oleh malaikat. Makanya ini petunjuk dari Rasulullah, bacaan amin serempak antara imam dan makmum. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apa makna amin atau tafsir dari amin. Tafsir dari amin adalah Allahumma stajib, yang artinya ya Allah kabulkanlah. Maka ini tafsir yang singkat sederhana. Amin maknanya adalah ya Allah kabulkanlah. Karena Al-Fatihah itu isinya banyak permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan inti, minta hidayah kepada Allah untuk ditentukan kepada jalan yang lurus. Dan doa-doa yang lain maka disunahkan selesai Al-Fatihah maka kita mengucapkan amin bersama imam dan makmum semuanya. Dengan catatan amin yang maknanya ya Allah kabulkanlah adalah kalau A-nya dibaca 2 ketukan atau 1 ketukan saja, sementara min dibaca panjang 4 ketukan atau 6 ketukan. Kalau panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, terbalik-balik, nanti maknanya bisa berubah. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian poin yang berikutnya adalah kapan makmum membaca amin. Para ulama membahas masalah ini, tetapi pendapat yang rajih insyaallah adalah setelah imam membaca Al-Fatihah selesai, maka langsung serentak ucapan amin, imam bersama-sama dengan makmum. Di antaranya ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, termasuk Imam Nawawi. Beliau menukil perkataan dari Imam Juwaini, karena syaihi la yustahabbu muqaranatul imam bi
bisain ila ihada. Namanya makmum itu sifatnya mengikuti imam, tidak boleh bersama-sama dengan imam. Begitu imam Allahu Akbar rukuk, begitu dan selesai, maka makmum baru boleh mengikuti. Kecuali dalam masalah amin kata ini, khusus masalah amin, maka imam dan makmum membacanya dengan bersama-sama dalam rangka untuk mendapat fadilah agar amin kita bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat. Ini beberapa hukum tentang masalah amin yang penting setiap hari kita ucapkan, hadirkan dalam hati kita bahwa kita minta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah seluruh permintaan doa kita yang kita ajarkan dalam surat Al-Fatihah, dan kita pahami juga bahwa fadilahnya luar biasa, diucapkan serentak dengan suara yang keras. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, para sahabat Rasul ketika sholat jamaah di Masjid Nabawi, di mana kondisi masjid saat itu sangat sederhana sekali, tiang-tiang dari pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma. Begitu Rasul selesai membaca Al-Fatihah, serempak membaca amin semua